tinggal di dalam Tuhan, melekat sama Tuhan, pasti kita akan jauh lebih produktif, jauh lebih sehat, jauh lebih terpelihara daripada manusia bisa pelihara kita. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, maka saya judul khotbah saya dengan tema pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat Markus pasal 8 ayat 1-9. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid yang menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Diceritakan di mana ada begitu banyak orang dari daerah Galilea yang mengikut Yesus selama 3 hari tanpa makan. Melihat itu, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus tidak mau mereka pulang dalam keadaan perut lapar. Mereka bisa rebah di jalan. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau sebagai anak-anaknya dalam keadaan lemah dan berkekurangan. Dia mau pengikut yang mengalami kecukupan, kuat dalam menjalankan kehidupan. Kita belajar di sini rahasia orang-orang Galilea, bagaimana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, rahasia dari orang-orang Galilea mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka mau bayar harga untuk mengikut Yesus. Markus pasal 8 ayat 2 dan 3 dikatakan oleh Yesus, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka disuruh pulang ke rumah dalam keadaan perut lapar, mereka akan pingsan di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Kita bisa melihat di sini sesudah 3 hari orang-orang Galilea mengikut Yesus, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Mereka nggak punya makanan. Ini menunjukkan betapa berkorbannya, betapa semangatnya mereka terhadap Kristus dan firman-Nya, sehingga mereka tidak hanya meninggalkan semua pekerjaan, mereka mengikut Yesus, tapi juga rela mengalami kelaparan untuk bisa terus bersama dengan Yesus. Mungkin bagi kita mendengar khotbah 3 jam saja sudah terasa begitu lama, membosankan, langsung pengen cepat-cepat pulang. Sementara orang-orang Galilea ini terus mengikut Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus selama 3 hari. Mereka tidak pernah mengeluh dan berkata, aduh capek, aduh lapar, aduh bosan nih. Kita saja kalau ikut seminar baru 1 session, pengen cepat-cepat tea break. Baru 1 session lagi, mulai pengen cepat-cepat lunch. Tapi orang-orang Galilea ini tidak ada breakfast, tidak ada tea break, tidak ada lunch, tidak ada dinner. Tapi mereka tetap antusias mendengarkan firman-Nya. Melihat heroiknya mereka. Kristus hati tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Lalu Yesus membuat mujizat supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Memang menerima keselamatan itu gratis. Tapi mengikut Yesus ada harga yang perlu dibayar. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bukan hanya kejar berkat-Nya, tapi mari kita kejar pribadinya. Bukan hanya cari mujizatnya, tapi mari cari hadirat-Nya. Bukan hanya cari tangannya, tapi mari cari hatinya. If you want to win people, you have to win their heart. Kalau Anda ingin memenangkan seseorang, Anda perlu memenangkan hatinya. Sebab ketika Anda memenangkan hatinya, Anda akan mendapatkan pribadinya. Ketika Anda sudah dapatkan hatinya, maka Anda akan mendapatkan tangannya. Begitu Anda bisa dapatkan hadiratnya, maka pasti Anda akan dapatkan mujizatnya. Begitu Anda bisa dapatkan pribadinya, maka Anda bisa dapatkan berkatnya. Udah pasti dapat pribadinya, dapat berkatnya. Dapat hatinya, pasti dapat tangannya.
dapat hadiratnya, pasti dapat mujizatnya. Ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Saya teringat di rumah ada staf kami yang berasal dari pedalaman NTT. Ketika baru kerja bersama kami, keadaan badannya kurus, berantakan, tidak sekolah. Tapi begitu dia tinggal sama kami, dia banyak membantu kami. Kami sebagai pimpinannya, namun dalam keadaan yang sama. Yang kami lakukan adalah kami coba berusaha untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Dan sekarang yang luar biasa, keadaan tubuhnya semakin besar, makin rapih. Kemudian kita sekolahkan, kita kuliahkan sampai selesai. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata kalau seandainya staf kami saja yang tinggal sama kami bisa dicukupkan, dipelihara. Apalagi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, melekat sama Tuhan, pasti kita akan jauh lebih produktif, jauh lebih sehat, jauh lebih terpelihara daripada manusia bisa pelihara kita.